Kami ulangi, kami dari kelompok 3 dari peserta CGP angkatan 10 Kabupaten Sijung dengan nama saya Zulfi Semriadi beserta Ibu Silvi Rahmi akan melakukan praktek coaching dan coaching pada modul 2.3. Baiklah, di sini percakapan yang kami buat ada 2, saya sebagai coaching, kemudian nanti Bu Sil sebagai coaching, dan kebalikan nanti saya Bu Sil sebagai coaching dan saya sebagai coaching. Percakapan pertama saya sebagai coachingnya, Bu Sil sebagai coaching. Ya Bu Sil ya. Oke Pak Di. Bisa kita mulai Bu Sil. Oke. Kita catat waktunya Bu Sil. Sekarang pukul 14.32. Oke. Nanti selesainya pukul 15. Udah 15.33. Bukan, kita 30 menit. Gimana Bu Sil? Kita 30 menit, berarti pukul 15. Ya, berarti 30 menit berdua Bu Sil. Iya. Nah, berarti kita atur waktunya 14.34 nanti ya Bu Sil ya, tambah 15. Berarti 48 ya Bu Sil? Oke. Ya. 14.34 kita mulai. 15 menit ya Bu Sila, Adi 15, Ibu Bu Sil 15. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Zulfi Semriadi akan melakukan praktek coaching dan coaching dengan Ibu Silvi Rahmi. Permasalahannya Bu Sil sebagai wakil kesiswaan melihat kesulitan Bu Nel mencari waktu untuk melatih anak-anak bermain voli. Sedangkan waktu perlombaan 17-an untuk lomba voli semakin dekat. Baiklah, kami akan melakukan percakapannya. Selamat siang, Bu Sil. Selamat siang, Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sil? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Adi. Pak Adi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu Sil. Keluarga bagaimana, Bu Sil? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Adi. Cuman orang tua lagi sakit, Pak Adi. Oh gitu ya. Bagaimana dengan keluarga Pak Adi juga? Sehat semua, Pak? Alhamdulillah, Bu Sil ya. Semoga orang tua Bu Sil diberi kesehatan dan bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, Bu Sil ya. Iya, terima kasih Pak Adi. Oh iya, bagaimana dengan proses pembelajaran Bu Sil? Apakah berjalan dengan lancar? Oh, alhamdulillah Pak Adi, semua proses pembelajaran yang kita 2 hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sesuai dengan arahan Bapak kemarin, kita sudah melakukan dan memperbaiki apa yang akan dokumentasi yang kita akan kumpulkan, Pak. Alhamdulillah sudah selesai dan teman-teman juga nampaknya sudah pada selesai juga semuanya, Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bu Sil, ada apa nih Bu Sil datang ke ruangan saya? Apakah ada yang perlu kita musyawarahkan Bu Sil? Oh, ada Pak. Begini Pak Adi, akhir-akhir ini kegiatan sekolah kita kan terlalu banyak ya Pak Adi ya. Sehingga banyak rekan-rekan kita kesulitan dalam membagi waktu. Yang saya lihat salah satunya kita kan mau mengadakan kegiatan perlombaan bola voli yang akan kita ikuti itu Pak. Sepertinya Ibu Nel yang guru olahraga kita Pak agak sedikit kesulitan membagi waktu untuk melatih anak-anak. Mungkin karena beliau melaksanakan tugas CGP-nya kali ya Pak. Jadi saya sebagai wakil kesiswaan Pak agak bingung juga jadinya Pak. Begitu ya Bu Sil ya. Memang betul Bu Sil. Akhir-akhir ini sekolah kita memang banyak mengikuti kegiatan-kegiatan. Terlebih sekarang bulan Agustus ya. Banyak Iya, sekali perlombaan-perlombaan yang akan kita ikuti. Seperti mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Baik yang diadakan di sekolah maupun dalam tingkat kecamatan ya. Ya, Pak. Selama ini apa yang telah Bu Sil lakukan ketika Bu Nel tidak bisa melatih anak-anak bermain voli ketika jadwalnya berdempet dengan kegiatan CGP-nya Bu Sil?
Kemarin itu ya Pak, beberapa kali udah melakukan kegiatan, saya mencoba Pak, mengajak anak-anak untuk tetap bermain dan berlatih Pak. Namun kadang kala saya kurang agak kontrol Pak, dan saya pun tidak bisa membantu Bu Nel secara keseluruhan, karena saya kurang mahir dalam permainan bola voli ini Pak, sehingga teknik permainan bola voli anak itu tidak berkembang kalau saya Pak, yang kemarin saya coba itu Pak. Begitu. Kemudian menurut Bu Sil, apa yang harus kita lakukan agar teknik permainan voli anak-anak kita ini berkembang? Karena ya seperti yang Bu Sil sampaikan tadi, Bu Sil juga belum gitu apa kan bermain Iya voli. Kemudian Pak. agar permainan teknik kita ini, permainan teknik anak-anak ini berkembang, apa yang perlu kita lakukan, Bu Sil? Pada dasarnya ya Pak, anak-anak kita ini kan sudah bagus teknik bermain volinya Pak. Karena mungkin mereka berlatih terus dengan Bu Nel selama ini. Cuman untuk karena ada perlombaan ini otomatis anak-anak kita itu kan harus greget ya Pak ya, harus Hmm. kita latih lagi. Kalau pendapat Sil ya Pak ya, bolehkah kita mencari pengganti Bunel Pak sebagai pelatih? Karena untuk melatih anak-anak itu ya kalau mereka tidak ada pelatih Pak Adi kurang bersemangat kayaknya Pak Adi. Kalau Pak Adi mengharapkan Sil jadi pemilihannya kan seperti yang Sil bilang sama Pak Adi tadi kan, kalau Sil tidak begitu menguasai dengan teknik bola voli ini Pak Adi. Ya, benar Bu Sil. Kita tidak bisa memaksakan Bu Sil untuk menjadi pelatihnya. Berarti kita harus mencari pengganti dari Bu Nel gitu Bu Sil ya. Karena Bu Nel Iya, berhalangan. Bagaimana cara kita mencari guru penggantinya Bu Sil? begini Pak Adi, eh, semua rekan-rekan kita itu kan mempunyai potensi ya Pak Adi. Ya, benar. Eh, saya lihat Pak Adi, eh, kalau kita lihat Pak Riki itu Ya, benar. bagus untuk sebagai pelatih Bu Nel Pak Adi. Karena yang saya dengar dari teman-teman Pak Adi, beliau pernah mengikuti perlombaan bola voli ini, eh, dan di dalam kompleks atau di keluarga atau di aktivitas di kampung beliau, beliau jadi ketua tim Pak Adi. Jadi insya Allah apakah kita bisa mengajak atau kita bisa mengajak beliau Pak Adi untuk membantu Bu Nel ketika Bu Nel berhalangan. Jadi setidaknya kita menggunakan dua pelatih sebagai pelatih pertama tetap Bu Nel Pak Adi, yang kedua kita tetap panggil Pak Riki sebagai pelatih pengganti. Itu bagaimana Pak Adi? Begitu ya, Bu Sil ya. Ide yang bagus itu Bu Sil. Kemudian bagaimana cara kita mengajak Pak Riki itu untuk bisa bergabung bersama kita agar bisa melatih anak-anak kita, Bu Sil? Bagaimana caranya? Rencana saya Pak Adi, saya akan mencoba berbicara dulu dengan beliau agar Pak Riki mau membantu Bu Nel melatih anak-anak ketika Bu Nel berhalangan hadir atau beliau mengikuti CGP-nya. Karena saya lihat Pak Adi, Pak Riki itu kan sangat-sangat menyukai olahraga voli. Pernah suatu ketika Pak Adi, ketika jam kosong, Pak Riki itu sering bermain bola voli bersama anak-anak, dan saya yakin Pak, mudah-mudahan beliau Pak Riki ini juga mau membantu Bu Nel Pak Adi. Begitu Pak Adi. Benar sekali, Bu Sil. Saya juga pernah melihat Pak Riki ini bermain voli bersama anak-anak pada saat jam kosong. Anak-anak pun terlihat senang, antusias gitu kan. Semangat dia belajar dengan Pak Riki. Tapi mungkin karena Pak Riki ini basicnya bukan guru olahraga gitu ya. Ya Pak. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya Bu Sil ya. Alhamdulillah, iya Pak. Saya juga merasa lega ya Pak Dia, karena pertemuan kita ini Pak ada solusi dari masalah yang saya hadapi Pak.
Awalnya saya bingung, Pak, bagaimana anak-anak ini akan latihan, sedangkan Bu Nel ada kegiatannya. Namun dengan percakapan ini, Pak, kita menemukan solusinya ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah juga ya Bu Sil ya. Alhamdulillah, Pak. Ngomong dengan Pak Riki tadi itu, memang apakah Pak Riki itu seperti yang Bu Sil sampaikan tadi, memang pernah dia melatih gitu ya Bu Sil ya? Iya, Pak. Ya. Jadi, Oh, sebelum, Bu Sil menemui Pak Riki, berarti Bu Sil ini menemui Bu Nel dulu, sebelum menyampaikan ide Bu Sil ini kepada Bu Riki, kepada Pak Riki, Ibu Sil sampaikan dulu kepada Bu Nel, karena Bu Nel berhalangan hadir pada saat dempet dengan kegiatan CGP. Kemudian Bu Sil sampaikanlah ide Bu Sil ini kepada Bu Nel. Kalau iya, disanggupinya, Pak. disetujui oleh Bu Nel, baru Bu Sil menemui Pak Riki. Ya, kapan kira-kira Bu Sil menemui Pak Riki? Sesuai dengan anjuran Bapak tadi, mungkin nanti saya menemui Bu Nel dulu, Pak, menceritakan kepada Bu Nel bahwa saya sudah menghadap Bapak karena beliau ada kegiatan. Insya Allah, Pak, mungkin besok saya ketika jam istirahat kali ya, Pak ya, saya menemui Pak Riki, Pak. Bisa, Pak? Boleh, boleh. Baik Bu Sil. Alhamdulillah kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang membuat kekhawatiran Bu Sil selama ini. Tadi Bu Sil khawatir, saya pun dengar cerita Bu Sil juga khawatir juga karena sekolah kita ini kan sekolah besar, Ya, Pak. SMP 12 yang artinya biasanya kita kalau enggak juara 1 itu juara 2 gitu kan, angkanya 12 tuh. Ya, Pak, saya juga jadi beban dari saya, Pak, karena Iya, saya saya wakil juga bosor tadi nih, Pak ya. sebelumnya memang ya sedikit cemas juga kan Bu Sil menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah juga Bu Sil sudah menyampaikan solusinya gitu kan. Bagaimana sebaiknya gitu kan. Untung rekan-rekan di sekolah kita ini punya kompetensi masing-masing sehingga kita bisa mengandalkan rekan sejawat di sekolah kita dan tidak perlu cari guru pengganti dari luar gitu kan. Kalau kita cari guru pengganti dari luar kan membutuhkan biaya juga itu. Ya, Pak. Saya juga Ibu Sil juga harus semangat ini. Semangat. Semoga sekolah kita ini tetap menjadi sekolah prioritas, sekolah kebanggaan di kecamatan khususnya di kabupaten kita ini Bu Sil. Dan semoga Siap. anak-anak kita bisa menang dalam perlombaan voli khususnya dan perlombaan-perlombaan lain seperti lomba paskibra yang sebentar lagi juga akan kita laksanakan. Ya, Itu Pak. lomba paskibra itu pelatihnya dengan Bu Ida apakah masih tetap lanjut Bu Sil? Eh, kalau pas kibra tetap sama Bu Ida, Pak. Cuman kemarin kita rolling sedikit dengan latihan drum bandnya, Pak. Biasanya kan si Edo. Nah, sekarang Ya, si Edo itu kan ada kegiatan ikut pelatihan pramuka, Pak. Jadi kita rolling dengan Ibu Cici. Bu Cici itu kan juara ini, Pak, drum band di tingkat kabupaten kemarin, Pak. ya, dia Bu Cici itu bagus itu. Ya, 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 benar-benar. Iya, Jadi ya, Pak. permasalahan kita yang lain tidak ada lagi Bu Sil ya. Seperti terkait Oh, lomba yang lainnya untuk 17 Agusan. Insya Allah tidak Pak, dan kami siap melaksanakan Pak kegiatan yang sudah Bapak instruksikan kepada kami dan semua guru Insya Allah akan siap membantu. Dalam hal ini Pak, saya mengucapkan terima kasih Pak atas bantu Bapak karena sudah berusaha kita mencarikan solusi untuk menemukan pengganti Bu Nel ketika Bu Nel berhalangan hadir. Dan untuk itu Pak, saya dan teman-teman akan berusaha sesuai dengan kata Bapak tadi, memberikan yang terbaik untuk sekolah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin keluar dulu, boleh, Pak? Ya, silakan Bu Sil, silakan. Terima kasih kembali Bu Sil ya. Ya, Tetap sama-sama, semangat Pak. ya Bu Sil ya. Oke, Pak. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach yang kedua, saya sebagai coachnya, kemudian sebagai coachnya adalah Pak Adi. Permasalahan yang kami angkat, Pak Adi sebagai wali kelas menerima pengaduan dari salah seorang siswa karena dibully oleh temannya. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Sil. Bagaimana kabar Pak Adi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah juga Pak Adi. Keluarga bagaimana Pak Adi, sehat?
Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oke, kemarin saya dapat kabar dari Ibu TU, kemarin Pak Adi mencari saya, karena kemarin saya ke dinas, jadi hari ini saya panggil atau kita bertemu dengan Pak Adi, jadi yang mau kita bicarakan atau apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak Adi, dan apa yang sangat-sangat perlu kita bicarakan pada hari ini Pak Adi? Ada Bu, saya khawatir Bu dengan kasus bully yang ada di kelas saya Bu. Apalagi sekarang kasus bully ini sedang itu Bu, trending topik gitu Bu. Kasus bully yang ada di kelas Pak Adi, apa Iya yang Bu. menyebabkan kekhawatiran Pak Adi? Begini Bu, di kelas saya ada siswa yang Ya, melapor kepada saya yang bernama Aminah, oke. bahwa Aminah ini sering dibully sama temannya Bu, yang bernama Anton, sehingga yang lain ikut juga membuli si Anton, membuli si Aminah tuh Bu. Saya takut nanti setelah kasus ini ada kasus-kasus bully yang lainnya merempet Bu gitu Bu. Benar-benar itu Pak Adi. Itu kapan kejadiannya Pak Adi? Kejadiannya mungkin sudah kemarin mulainya Bu atau tadi gitu kan, saya juga belum paham, belum terlalu menanyakan aja. Tapi tadi suatu jam istirahat Bu, selama Oke. ini belum ada laporannya. Baru hari ini ada pengaduannya dari Aminah kepada saya Bu. Oh, menurut Pak Adi, apa yang menyebabkan Aminah dibully oleh temannya? Siapa tadi nama temannya? Si Anton Anton. Bu, Anton Bu. Menurut Pak Adi, apa yang menyebabkan si Aminah itu dibully oleh Anton, Pak Adi? Uh, Tadi sudah saya panggil Bu, Aminah dan Antonnya satu persatu. Saya panggil si Aminah, saya tanya. Kemudian saya panggil lagi si Anton, saya tanya, saya klarifikasi. Kemudian setelah saya panggil satu persatu, saya panggil kedua-duanya, Aminah dan Anton tuh Bu. Katanya sih jawaban mereka sama Bu. Ketika saya panggil si Aminah, ketika saya panggil si Anton, dan ketika saya panggil keduanya jawabannya sama. Katanya gara-gara si Aminah ini Bu, Aminah ini kan anak pintar ini Bu. Hmm, Dia tidak mau menunjukkan PR-nya kepada si Anton. si Anton ya, ha. Ya, jadi mungkin karena si Anton ini pemalas atau bagaimana, sehingganya Anton ini mengejek-ngejek si Aminah Bu. Ejekannya pun dengan body shaming gitu Bu. Karena mohon maaf Bu, Aminah ini berkulit hitam, jadi si Anton ini mengejek-ngejek si Aminah, si hitam gitu Bu. Jadi Subhanallah. iya Bu. Jadi karena dia jejak seperti itu Bu, si Aminah ini jadi apa Bu? Jadi kecil hati dia gitu Bu. Jadi tidak Ya pede lagi Allah. dia Bu. Gitu. Padahal si Aminah ini anak yang pintar gitu Bu. Oke, oke, oke. Iya, betul-betul Pak Adi. Oh, begitu. Berarti ini harus jadi situasi ideal yang kita inginkan itu seperti apa yang mau Pak Adi inginkan? Situasi ideal yang kita harapkan dari ini Pak Adi? Rencana saya Bu, saya ingin mencarikan solusi untuk mengatasi perkembangan bully Bu. Kalau kita biarkan bully ini nanti akan berkembang lagi kasus-kasus bully yang lainnya gitu Bu. Oke, memang benar Pak Adi ya. Memang benar apa yang Pak Adi sampaikan. Bully merupakan kasus yang paling banyak yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Bukan hanya di sekolah kita saja ya Pak Adi ya, di sekolah yang lain juga sama mungkin kasusnya dengan kita. Bully menurut Pak Adi harus kita carikan solusinya tadi ya. Ya, Menurut Bu. Pak Adi, apa yang menyebabkan kasus bully ini di kelas Pak Adi terjadi? Penyebabnya menurut saya mungkin salah satu penyebabnya itu anak-anak ini kurang memahami Bu, kurang memahami tentang bully itu apa gitu. Apa itu arti bully, apa itu dampaknya, apa itu akibatnya begitu Bu. Penyebabnya. Oke, kalau begitu, menurut Pak Adi, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita di sekolah kita ini, Pak Adi, paham akan kasus bully ini, Pak Adi? Sepertinya Bu, kita harus memberikan sosialisasi Bu tentang kasus bully ini kepada anak-anak kita Bu. Kita berikan sosialisasinya sehingga mereka memiliki pemahaman tentang kasus bully ini apa gitu Bu. Nanti kan anak ini kan
sebenarnya kalau bully ini kan bahasa Indonesia kan perundungan gini, Bu. Ya, Jadi kita harus maklum, Bu, anak-anak ini kita ini kan masih SD, jadi perlu ya. tuntunan dalam menghadapi bully, dalam memahami bully ini, apa itu bully, mengejek-ngejek, apa-apa saja yang termasuk ke dalam bully, kemudian apa saja dampak dan akibatnya gitu, Bu. Kita harus berikan sosialisasi kepada siswa kita, sehingga mereka paham tentang kasus bully ini, Bu. Oke, oke, benar sekali Pak Di. Saya sangat sependapat dengan Pak Di kalau mengenai hal tersebut Pak Di. Cuman bagaimana cara kita memberikan solusi kepada anak-anak kita ini Pak Di? Bagaimana cara kita mencarikan solusinya? Solusinya, rencana saya gini, Bu, tadi sudah saya ancang-ancang gitu ya, Bu, ya, sendiri Ya, waktu boleh Pak Di. menunggu Ibu tadi. Bagaimana kalau kita membuatkan materi-materi tentang bully ini kepada anak-anak kita, Bu. Wah, Jadi, berikan materinya kepada bully kepada anak-anak kita, Bu. wah, bagus sekali Pak Di. Tidak sia-sia saya mempunyai guru yang luar biasa seperti ini Pak Di. Terima Terus kasih, Bu. cara kita mendapatkan materi bully ini bagaimana Pak Di? Kita bisa cari referensinya di internet, Bu. Kan banyak itu, Bu, kasus-kasus bully ini kan tidak terjadi di sekolah kita saja, Bu. Malahan di sekolah lain dan lebih parahnya mungkin banyak di negara-negara lain yang mengalami kasus bully ini, Bu. Kita bisa mencari referensinya di internet atau di Oke, media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram gitu, Bu, ya. Dan oke kita Pak bisa Di. menggunakan prinsip ATM, Bu, yang artinya kita ambil, kita tiru dan kita modifikasi, Bu. Materi itu kita buatkan dalam bentuk presentasi, Bu, dalam bentuk presentasi PowerPoint, menggunakan PowerPoint atau Canva gitu kan. Selain itu, Ya. kita perlu menambahkan video-video tentang bully, Bu. Nah, ini akan membuat anak-anak lebih menarik gitu, Bu, lebih mudah dipahami oleh siswa kita, Bu. Ya, berarti benar kata Pak Adi, saya sependapat dengan Pak Adi, ketika kita akan merancang presentasinya dengan menarik, kemudian sehingga membuat siswa kita fokus dan bisa menyerap pesan dan makna dari presentasi yang kita tampilkan itu sangat luar biasa sekali Pak Adi. Saya sependapat sekali. Menurut Pak Adi lagi ya, apa hambatan yang akan kita hadapi dalam merancang presentasi ini, Pak? Hambatannya saya rasa tidak ada, Bu. Karena sekolah kita ini kan sekolah besar, Bu. Alhamdulillah sekolah kita terletak di pusat kecamatan. Jadi Ya, kita sudah memiliki sarana dan sapras kita yang lengkap, Bu. Sarana dan prasarana sekolah kita yang lengkap, Bu. Yang menunjang rencana kita ini, Bu. Jaringan internet di sekolah kita pun juga sudah memadai gitu, Bu. Kita juga memiliki laptop sekolah dan Chromebook yang bisa kita gunakan untuk presentasi, Bu. Kemudian kita menggunakan proyektor, infokus, dan menggunakan layar nanti, Bu. Kita bisa gunakan sosialisasi ini di ruang aula kita, Bu, gitu, Bu. Alhamdulillah sudah lengkap juga, Bu. Tidak ada hambatan, Bu. oke Pak Di, baik Pak Di. Wah, luar biasa sekali ya perencanaannya tentang bully kita ini ya Pak Di. Kemudian Pak Di, dalam memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita ini, apakah perlu kita melibatkan pihak lain untuk mengatasi masalah bully ini, Pak? Melibatkan pihak lain ya, Bu, ya. Ya, Bagaimana kalau kita melibatkan orang tua siswa aja, Bu? Kita libatkan orang tua siswa karena mm-mm. kalau hanya di sekolah saja kita kan hanya memberikan pemahaman dan pengontrolan perilaku siswa tentang bully, Bu. Sedangkan anak-anak kita ini lebih banyak waktunya berada di rumah dibandingkan di sekolah gitu, Bu. Dan Oke. saya rasa kalau di sekolah saja itu belum optimal gitu, Bu. Tapi kalau kita melibatkan orang tua siswa, maka akan lebih optimal, Bu, insya Allah. Karena waktu bersama orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan guru di sekolah, Bu. Kalau Oke. di sekolah kan dari pukul 7.30 sampai 13.05 gitu, Bu. Kalau selebihnya kan itu berada di rumah sampai malam harinya gitu, Bu. Oke, Jadi Pak. kita libatkan saja orang tuanya, Bu, menurut saya gitu, Bu. Hmm, boleh, boleh. Berarti ide Padi itu sangat tepat sekali, Padi. Saya setuju. Terus
apa atau bagaimana langkah kita dalam melibatkan orang tua siswa kita ini, Pak Adi? Kalau Ibu mengizinkan, saya akan mencari waktu yang lebih tepat, Bu, dalam mengundang wali murid per kelas, Bu. Kemudian saya sosialisasikan bully ini kepada orang tua itu, Bu. Itu pun jika Hmm, kalau Ibu mengizinkan, Bu. tuh ide brilian itu Pak Adi. Jarang kita ini mendapatkan sosialisasi. Bagus Pak Adi. Saya sangat setuju sekali. Inilah guru yang benar-benar bisa mengaktualisasi dirinya Pak Adi. Dan saya mengizinkan Pak Adi dan silakan Pak Adi coba merancang undangan untuk orang tua siswa. Dan nanti akan saya tanda tangani Pak Adi, tidak memberatkan. Kemudian dalam hal ini kita sudah menemukan solusi masalah bully yang ada di kasus kelas Pak Adi tadi ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu, kita sudah temukan solusinya, Bu. Oke Pak Adi, menurut Pak Adi nih, dari 2 solusi yang kita ambil tadi, yang pertama kita buat solusi dengan anak-anak dulu, kemudian pemanggilan orang tua, eee, menurut Pak Adi mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu? Yang lebih prioritas tuh, Bu, sebenarnya ke siswa dulu, Bu. Saya Ke akan siswa dulu. memulainya Oke, ya, Bu. benar. Saya akan mulainya dari sosialisasi ke siswa dulu, Bu. Setelah itu baru ke orang tuanya, sambil melihat perkembangan kasus bully ini di kelas saya terlebih dahulu, Bu. Dan saya akan mencari hari yang tepat untuk mengundang orang tua siswa, Bu. Nanti jika sudah berhasil, baru kepada kelas lain gitu, Bu. Oke, benar, sip. Terus kapan Pak Adi mulai, rencana aksi hebat ini Pak Adi? Eee, Mulai nanti, Bu, saya akan merancang bahan sosialisasinya. Kemudian pada hari Sabtu kan ada materi tentang sikap saling menghargai, Bu, di kelas saya. Ya benar. Saya rasa ini sangat tepat, Bu, saya kaitkan materi ini, saya sisipkan sedikit materi ini tentang materi bully, Bu. Karena kasus bully ini timbul akibat kurangnya sikap saling menghargai, Bu. Saling menghargai satu sama lain, sehingga terjadilah kasus ejek-mengejek yang terjadi, dan kemudian terjadilah kasus bully tadi itu, Bu. Oke, benar-benar sekali Pak Adi, materinya yang akan kita sampaikan ini sangat cocok dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini ya Pak ya. Dan sekali lagi Pak Adi, saya sangat bangga dengan Pak Adi yang cepat tanggap dan peka terhadap situasi yang terjadi di kelas. Semoga teman-teman yang lain dalam kasus bully ini tidak berlarut-larut. Kemudian karena akan menjadi suatu hal yang biasa nanti kepada anak kita, Pak Adi, kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini. Berarti saya sangat-sangat apresiasi dengan ide Pak Adi tadi. Terima kasih, Bu, ya. Ya, Bu, masalahnya saya khawatir juga, Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi, kasus bully ini kalau kita biarkan, nanti akan menjadi hal biasa bagi mereka, Bu. Oke. Jadi seandainya kasus ini tidak terjadi di kelas saya saja, Bu, mungkin juga terjadi di kelas-kelas lain dan di sekolah lain. Dan takutnya nanti peringkat sekolah kita meningkat, Bu, yang akan menurunkan peringkat sekolah kita, Bu. Nanti insya Allah kalau sudah berhasil di kelas saya, Bu, saya juga akan menerapkan hal yang seperti ini kepada rekan-rekan kita di kelas lain gitu, Bu. Sehingga mengurangnya kasus bully dan kalau bisa habis kasus bully ini, Bu. Nah, gitu, Bu. Oke, Pak Adi. Oh, baik, Pak Adi. Seperti yang sudah kita bicarakan, sudah menemukan solusi dari permasalahan dan kekhawatiran Pak Adi tentang kasus bully ini di kelas Pak Adi. Bagaimana perasaan Pak Adi sekarang dari hasil pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah, Bu, sedikit lega, Bu, dengan sudah ada solusinya, Bu. Masalah yang kita hadapi ini awalnya saya juga merasa bingung, Bu, bagaimana cara kasus bully ini agar tidak meningkat di kelas saya, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Di ya. Semoga Ya, Bu. nanti bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang lain ya Pak Di. Dan anak-anak kita semua memiliki pemahaman tentang bully ini sudah sama mereka dapatkan ilmunya.
Ya Bu, oh iya satu lagi Bu, bolehkah saya mengajak operator sekolah Bu untuk membantu mengedit pihak lain lah gitu Bu, membantu pihak lain seperti operator sekolah gitu Bu untuk mengeditnya Bu, untuk membantu saya Bu. Boleh Pak Di, silakan Pak Di. Saya mendukung kegiatan Pak Di untuk membersamai kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan Pak Adi rancang ini berjalan dengan lancar. Pemahaman tentang ini semua guru juga mendapatkan pemahaman yang sama sehingga kita start dengan pemahaman yang sama-sama penuh. Terima kasih ya Pak Dia atas apa yang solusi yang telah kita bicarakan nanti, dan Pak Adi terus semangat ya. Ya Bu, terima kasih waktunya Bu. Saya akan memulai mempersiapkan bahan sosialisasinya dan kemudian saya minta bantu oleh operator sekolah untuk mendownload video-video tentang kasus bully ini Bu. Oke Terima Pak kasih Adi. Bu Sil sudah meluangkan waktu Sama-sama untuk Pak saya Bu Adi. Sil. Ya Bu, Ya. saya izin pamit keluar dulu Bu. Sama-sama Pak Adi. Ya Bu, Nah, terima kasih banyak Bu. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan di kita masuk ke main room. Langsung masuk main room tani. Iya. Ya, kata mandi tadi. 5 menit lagi.